Di sini, mayat-mayat ini mewakili sebuah kemampuan super. Selama mendapatkan satu, aku bisa menjadi Superman. Namun, aku justru membakar semuanya dengan api. Hanya karena aku terbangun dengan kemampuan bakat bola api. Selama membakar satu mayat, aku bisa mendapatkan kemampuan dan atribut mayat semasa hidupnya. Dan versi diriku di kehidupan sebelumnya baru menyadari pada hari kelima. Baru menyadari bahwa kegunaan sebenarnya dari bola api terletak pada membakar mayat. Setelah mampu membakar mayat hingga habis, dapat merebut kemampuan mayat semasa hidupnya. Meskipun aku tertinggal 5 hari dibandingkan yang lain. Namun, aku tetap cepat bangkit berkat kemampuan menentang langit ini. Tapi meski telah menyerap banyak kemampuan selevel, aku masih jatuh dalam permainan pembunuhan yang memiliki pola khusus. Namun saat aku membuka mataku, aku terkejut menemukan diriku kembali. Pada hari pertama kedatangan akhir zaman. Kini, dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, memutuskan untuk menjadi kuat dan bertahan dengan biaya apapun. Namun, diriku yang lemah di awal, harus menemukan seseorang yang bodoh untuk membantuku membunuh monster. Kemudian aku diam-diam membakar mayat untuk naik level. Ketika orang-orang tercengang dengan perubahan dunia, tiba-tiba dari bawah tanah muncul monster berukuran besar. Dalam waktu kurang dari 30 detik, sudah ada 5,5 orang yang kehilangan nyawa mereka. Satu-satunya pemilik kemampuan A di tempat itu, Yuan Hua, segera melangkah maju. Perlu diketahui bahwa tingkat kebangkitan terendah adalah F. Tingkat S tertinggi simbol merek dagang terdaftar. Pemilik kemampuan A bisa dikatakan sebagai yang terunggul di antara manusia. Namun, aku justru sangat berharap dia mati di tangan monster. Lagi pula, mayat pemilik kemampuan A bisa dibilang sangat berharga. Sayang sekali monster itu berada di tangannya. Bahkan tidak bisa bertahan satu ronde. Namun, dia masih bisa dijadikan orang bodoh yang menguntungkan. Memanfaatkan saat kekacauan, aku diam-diam mendekati mayat monster. Menggunakan kemampuan bakatku untuk membakar mayat. Namun saat aku menikmati proses menjadi lebih kuat, tiba-tiba seseorang berteriak, "Lin Chuan, apa yang sedang kamu lakukan? Berani merebut kepala Yuan Hua? Apakah kamu ingin mati?" Meskipun tempatnya sangat kacau, tapi sayangnya, banyak orang dan pandangan yang bercampur. Tindakan saya membakar mayat akhirnya tetap terlihat oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Permainan pembunuhan ini tiba-tiba muncul. Meskipun semua orang tidak siap, tapi selama mereka berpikir, mereka pasti menyadari dunia telah berubah. Selama mereka bukan orang lemah yang penakut, semua orang pasti ingin menangkap kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tapi tindakan saya yang tiba-tiba ini, secara alami membuat orang yang peduli berpikir, apakah saya telah mendapatkan kesempatan emas? Kemudian, sepasang mata yang marah langsung menatap saya. Bahkan Yuan Hua yang baru saja mengakhiri pertarungan pun tidak terkecuali. Dia menatap dengan dingin dan mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu membakar mayat? Untuk itu, saya sudah memikirkan alasan. Jadi saya berpura-pura ragu-ragu. Mengeluarkan 5 kristal dari saku. Kemudian ia menjelaskan. Saya juga ingin mencoba kemampuan bakat saya. Hasilnya, saya menemukan ini dari 5 mayat. Yuan Hua mengambil 5 kristal dan mempelajarinya selama 2,5 menit. Kristal itu pun pecah di tangannya. Dan di wajahnya juga tampak sekilas antusiasme. Banyak orang yang hadir menyadari perubahan wajahnya. Mereka semua berpikir dalam hati tentang fungsi kristal itu. Namun saat itu, Yuan Hua langsung berlari menuju mayat monster itu. Dia tiba di samping mayat dan langsung mencari ke sana-sini. Namun, meskipun sudah mencari di seluruh tubuh, dia tidak menemukan satupun kristal. Lalu ia pun bertanya dari mana saya menemukannya. Saya berpura-pura tampak tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Setelah dibakar, saya melihatnya. Mendengar itu, Yuan Hua segera meminta saya untuk membakar sebuah mayat agar dia bisa melihat. Mendengar kata-kata itu, saya merasa senang. Saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak atribut. Saya segera patuh dan membakar daging busuk itu. Detik berikutnya, suara peningkatan atribut mental tiba-tiba terdengar di kepalaku. Namun saat itu Yuan Hua melihat teknik bola api untuk membakar mayat yang kulakukan. Ia sedikit terkejut. Apa tingkat kemampuan bakatmu? Kenapa bisa membakar begitu cepat? Tidak hanya cepat membakar, dan bahkan tidak menyisakan apapun. Perlu diketahui, meskipun serangan naga apinya yang sangat kuat, itu hanya mengubah monster menjadi arang saja. Sementara itu, bola apiku terlihat tidak begitu kuat, tapi ternyata membakar sesuatu hingga tidak tersisa apapun. Mengenai hal ini, aku sudah memikirkan alasan. Bakat gue adalah tingkat membakar mayat. Bola api ini hanya bisa membakar mayat saja. Tidak memiliki dampak besar pada orang hidup. Mendengar ucapanku, Yuan Hua baru merasa tenang. Sambil tidak lupa mengejekku yang benar-benar tidak berguna. Ia kemudian memerintahkanku untuk membakar mayat demi mendapatkan kristal. Mendengar kata-kata itu, hatiku merasa senang. Ini adalah hasil yang aku inginkan. Saat itu, muncul lagi seekor monster. Semua orang menunggu Yuan Hua untuk menyelesaikan masalah. Namun, dia hanya berdiri diam di tempat. Hingga saat monster itu membunuh 6 orang. Barulah mereka mulai menyadari bahwa kemampuan yang mereka bangkitkan dapat dengan mudah membunuh monster. Kemudian seseorang melompat keluar. Dalam 2,5 pukulan, monster itu pun berhasil diatasi. Yang melakukannya adalah Liu Ruyan, mantan ratu sekolah. Namun setelah membunuh monster, dia terlihat cemas. Kenapa membunuh monster tidak memberikan poin pengalaman? Jadi, dia mengalihkan pandangan meminta bantuan kepada Yuan Hua. Sementara itu, Yuan Hua juga sedang melihat Liu Ruyan. Perlu diketahui, dia adalah dewi setingkat ratu sekolah. Wanita cantik dengan aura seperti ini. Dulu, dia bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Saat ini, rasa puas diri Yuan Hua memuncak. Namun dia berpura-pura bersikap dalam. Dia tidak memberikan penjelasan kepada pihak lain. Dia langsung berbalik kepada saya. Menganggap saya seperti pengikut yang bisa diperintah sembarangan. Segera pergi. Bakarlah beberapa mayat monster itu di tanah. Tidak perlu dia berbicara.
Saya ingin segera membakar mayat untuk meningkatkan diri. Lalu, sebuah bola api dilemparkan ke sana. Total ada 6 mayat. Memberikan kekuatan atribut 0.3 dan atribut fisik 0.1. Atribut kecepatan 0.1 dan penguatan kekuatan bakat tingkat F. Meskipun nilai atribut yang ditambahkan sangat rendah. Namun, membakar mayat adalah kemampuan yang bisa menyerap mayat. Monster tentu tidak memiliki bakat. Tapi jika diganti dengan pemain, itu akan berbeda. Setelah mayat dibakar habis, 6 kristal inti muncul di tempat itu. Saya dengan senang hati menyerahkan kristal inti kepada Yuan Hua, lalu menonton aksinya. Setelah Yuan Hua menerima 6 kristal inti, dia dengan diam-diam memikirkan untuk menyerap. Kemudian, 5 kristal inti di tangannya dengan cepat pecah. Lalu suara pemberitahuan menyenangkan terdengar di pikirannya. Selamat kepada pemain, Anda naik level dan mendapatkan 1 poin atribut bebas. Selamat kepada pemain Yuan Hua. Menjadi pemain pertama di dunia yang naik ke level 1. Hadiah semua atribut ditambah 1. Berita ini terulang di pikiran semua orang sebanyak 3 kali. Saat itu, Yuan Hua tampak seperti mengalami kegilaan. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Di dalam sekolah, semua orang memandang Yuan Hua dengan tatapan iri dan cemburu. Yuan Hua berniat untuk menyerap kristal terakhir juga. Namun, sistem memberitahu bahwa batas penyerapan hari ini sudah tercapai. Sial, benar-benar mengesalkan. Jumlah kristal yang bisa diserap setiap hari ternyata masih terbatas. Apa pengaturan bodoh ini? Jika setiap orang hanya diizinkan menyerap 10 kristal per hari, lalu bagaimana bisa ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah? Apakah semuanya bergantung pada bakat? Memikirkan hal ini, wajah Yuan Hua sedikit kembali cerah. Bagaimanapun, dia memiliki bakat tingkat A. Dan sebagai pemain pertama di dunia yang naik ke level 1, dia sudah unggul di atas populasi dunia yang mencapai 10 miliar. Meskipun bukan bakat tingkat S, pasti dia bisa menciptakan dunia sendiri di akhir zaman ini. Namun, menghadapi tatapan penuh pengaguman dari semua orang, dia justru menunjukkan senyuman jahat. Hanya karena segala sesuatu yang baru saja terjadi. Semuanya mengungkapkan sebuah rahasia. Itu adalah bahwa pemain manusia pasti akan mendapatkan inti kristal. Sedangkan monster tidak 100% menghasilkan inti kristal. Siapapun yang berakal pasti mengerti makna di balik ini. Permainan pembunuhan tampaknya adalah manusia membunuh monster. Monster membunuh manusia. Takutnya, makna sebenarnya dari permainan ini adalah manusia membunuh manusia. Permainan baru saja dimulai. Yuan Hua belum sampai pada titik hancur untuk langsung membunuh. Namun membiarkan sesama dibunuh oleh monster. Dia masih bisa pergi untuk mengumpulkan mayat. Namun bisa melakukannya tanpa beban psikologis. Memikirkan hal ini, dia mulai menggoda orang-orang. Pastinya semua orang juga baru saja menyadari. Di sekolah muncul monster yang sangat lemah. Bakat di tingkat Liu Ruyan pun bisa dengan mudah menghadapinya. Jika demikian, saya rasa kita semua sebaiknya berpisah dan berlatih masing-masing. Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa orang penakut segera muncul untuk menentang. Jangan begitu, Hua Ge. Kita sebaiknya lebih hati-hati. Lebih baik kita berkumpul di sekolah menunggu bantuan. Betul itu, Hua Ge. Kamu adalah orang super kuat yang diumumkan di seluruh dunia. Kamu yang begitu kuat harus memimpin kami. Belum selesai bicara tentang moral yang mengikat. Yuan Hua menatap tajam sambil menyapu semuanya dengan satu anhin. Orang yang berbicara langsung terdiam. Inilah kekuatan intimidasi dari seorang yang kuat. Yuan Hua dengan semua atributnya ditambah 1. Meskipun dalam pandanganku dia bukan apa-apa. Namun, atributnya hampir 2 kali lipat dari orang biasa. Kehadiran seperti ini tentu akan memberikan perasaan tertekan bagi orang biasa. Dan Yuan Hua juga sangat menikmati perasaan kuat ini. Ini membuatnya merasa dia bisa melakukan apa saja. Kemudian dia mengarahkan jarinya ke arahku dan Liu Ruyan. Dengan nada yang menguasai, dia berkata, kalian berdua timku. Setelah itu, dia berpura-pura dermawan. Dia melemparkan kristalus yang ada di tangannya kepada Liu Ruyan. Pihak yang menerima kristalus itu terlihat sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, Yuan Hua adalah seorang yang terkenal di seluruh dunia. Itu berarti dia terkenal di seluruh penjuru dunia. Seorang yang kuat seperti itu bahkan mau membiarkannya bergabung dengan tim. Dan dia juga memberikan kristal yang berharga kepadanya. Momen ini, meskipun Yuan Hua jelek secara penampilan, Liu Ruyan tetap merasa sedikit tertarik. Namun cepat sekali ada yang berdiri untuk menentang. Kakak Hua, Lin Chuan itu sampah. Kenapa dia bisa bergabung dengan timmu? Dan Liu Ruyan juga hanya berperingkat D. Kita jelas lebih kuat daripada mereka. Yuan Hua berteriak dengan keras. Apa urusan kalian tentang urusanku? Liu Ruyan baru saja membunuh monster. Dia memiliki pengalaman bertarung. Lin Chuan hanyalah anjing yang saya bawa. Melihat itu, mereka yang mengganggu langsung terdiam. Namun, mereka semua tahu di dalam hati. Yuan Hua hanya tertarik pada kecantikan Liu Ruyan saja. Mengenai saya, mungkin saya benar-benar hanya dianggap sebagai anjing saja. Mendengar kata-kata ini, wajah saya tetap datar. Karena saat daftar peringkat keluar besok, aku akan membunuh orang bodoh ini dengan tanganku sendiri. Tidak hanya bisa menyerap atributnya, tapi juga mendapatkan hadiah melimpah dari peringkat kill nomor 1. Melihat Yuan Hua yang tampak bangga, aku hampir tidak bisa menahan hasrat yang ada di dalam hatiku. Namun, saat Yuan Hua baru saja keluar dari stadion bersama kami, dia dihadang oleh seorang pria. Melihat siapa yang menghalang, pupilku langsung menyusut. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, aku mengenali. Orang ini adalah Lei Ming yang membunuh tanpa berkedip. Dikatakan bahwa pada hari pertama kedatangan akhir zaman, dia sudah mengakibatkan banyak nyawa di tangannya. Saat itu, dia berbicara dengan angkuh. Jadi kamu ini yang bernama Yuan Hua? Mendengar kata-kata itu, Yuan Hua merasa sangat marah. Dia langsung membalas dengan marah. Sialan, kamu ini siapa? Berani menghalang jalanku. Lei Ming tertawa terbahak-bahak. Sorot matanya semakin gila. Kemudian dia melepaskan kemampuan bakatnya, jaring listrik. Melihat hal itu,
Yuan Hua segera melepaskan ledakan api naganya. Karena mendapatkan semua atribut E1, ledakan api naga yang dilepaskan pada saat itu. Kekuatan ini jelas jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ini membuat Yuan Hua merasa pasti lebih unggul. Namun ketika kedua energi bertabrakan, suatu adegan mengejutkan terjadi. Terlihat jaring listrik yang tampak tidak begitu kuat. Ternyata pada saat tabrakan, memotong bola api. Bola api terbelah menjadi ratusan bola api kecil oleh jaring listrik. Bahkan ada energi berlebih yang menyerang ke arah Yuan Hua. Yuan Hua ketakutan hingga kakinya melemas. Secara naluriah, dia menghalangi Wan Gang di depannya. Dalam saat krisis yang sangat mendesak ini, Wan Gang akhirnya ingat bakat pertahanan yang dia bangunkan. Dia berteriak, "Perisai emas." Dalam sekejap, perisai berwarna emas menghalangi di depannya. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Setelah jaring listrik dilengkapi dengan perisai baja. Perisai baja tidak bertahan 2,5 detik sebelum hancur. Segera setelah itu, jaring listrik hanya sedikit memudar warnanya. Seketika mengelilingi ribuan baja. Setelah sebuah teriakan menyedihkan, sebuah tubuh hitam terbakar jatuh berat ke tanah. Segera Lei Ming tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan Yuan Hua. Dengan nada mengejek, ia mengancam. "Terbaik di dunia. Hanya sampah yang beruntung. Jika tidak ingin mati, beritahu saya cara untuk meningkatkan level." Yuan Hua ketakutan oleh aura tersebut dan berlutut di tanah. "Jangan bunuh saya. Saya bilang, membunuh monster memberikan inti kristal. Menyerap inti kristal akan mendapatkan pengalaman. Tapi, tingkat drop inti kristal monster hanya 1. Mendengar kata-kata itu, mata Lei Ming sedikit menyipit. Artinya, untuk naik ke level 1, rata-rata harus membunuh 1000 serangga. Sambil berbicara, ia mengumpulkan petir di tangannya menuju Yuan Hua. "Hanya kamu yang sampah ini. Dalam waktu yang begitu singkat, bagaimana mungkin bisa membunuh sebanyak itu serangga?" Yuan Hua langsung terkejut dan wajahnya pucat. "Saya bisa memberitahu rahasia saya untuk naik level dengan cepat. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuh saya." Lei Ming tanpa banyak berpikir langsung menyetujui. Bagaimanapun juga, bagi dia, Yuan Hua tidak ada bedanya dengan seekor kutu. Jadi, selanjutnya Yuan Hua mengungkapkan semua informasi. "Saya tidak tahu apakah probabilitas menghancurkan kutu menghasilkan kristal adalah 1. Tapi probabilitas membunuh orang menghasilkan kristal tampaknya adalah 100. Rahasia ini diumumkan kepada publik. Semua orang yang mendengar di tempat itu ternganga. Setelah mendengar itu, Lei Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi. Tawa itu membuat orang merinding. Setelah tertawa, dia tiba-tiba mulai berbicara sendiri. Tidak menyangka naik level semudah ini. Kemudian setelah mengambil kristal Wang Gang, dia pergi. Setelah Lei Ming pergi, saya berpura-pura membantu Yuan Hua bangkit. Apakah kamu baik-baik saja? Yuan Hua sama sekali tidak menghiraukan saya yang hanya sampah tingkat F. Dia berbicara kepada timnya. "Mari kita pergi ke gedung asrama di sebelah timur untuk membersihkan monster." Kemudian dia membagi tim menjadi 3 kelompok, bergerak secara terpisah. Dan saya tentu saja mengikuti Yuan Hua. Pada saat ini, saya tiba-tiba berkata kepada Yuan Hua, "Kakak Hua, bolehkah saya kembali ke asrama untuk mengambil beberapa barang?" Yuan Hua juga tidak berpikir panjang dan setuju. Kebetulan dia juga ingin beristirahat sejenak di asrama. Tapi ketika saya sampai di asrama, saya tiba-tiba berhenti. "Kak Hua, saya lupa membawa kunci. Bisakah kamu membantuku merusak pintu?" Yuan Hua juga tidak bertanya lebih jauh dan merusak pintu. Tapi yang mengejutkan, ada seseorang di dalam ruangan. Dia melihat 2 orang yang tiba-tiba masuk dan berseru, "Siapa kalian? Apa kamu datang ke sini untuk apa?" Sampai di sini, Yuan Hua sudah tahu. Ini tidak mungkin asramaku. Dan dia juga melihat bahwa orang di depannya adalah seorang bakat tingkat S. Maka dia langsung meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang lain. Pada saat ini, sistem tiba-tiba mengirimkan pesan kepada semua orang. Jumlah pemain level 1 di seluruh dunia telah melebihi 999. Sekarang dibuka papan peringkat level dan papan pembunuhan. Dan yang berada di posisi pertama adalah Yuan Hua. Jelas ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Jadi saya secara diam-diam mengeluarkan sebuah pisau. Dengan ekspresi dingin, saya berjalan ke belakang Yuan Hua. Satu tusukan mengantarnya menemui Raja Yama. Yuan Hua berteriak kesakitan dan kemudian tidak bernapas lagi. Kemudian suara sistem muncul di benak saya. Pemain membunuh ahli papan peringkat level. Mendapatkan 1 peti harta emas. Meskipun saya sudah memperkirakannya. Saya juga tidak menyangka bahwa Yuan Hua bisa mengeluarkan peti harta emas. Kemudian saya melempar bola api untuk membakar mayat Yuan Hua. Mendapatkan kemampuannya, ledakan naga, dan berbagai peningkatan atribut. Selanjutnya saya mengalihkan pandangan ke orang lain di dalam ruangan. Dia adalah seorang pengguna bakat level S. Namun saat ini tidak mengetahui kekuatan dirinya. Jadi dia berlutut dengan putus asa memohon ampun. Tapi bagaimana mungkin aku melewatkan daging lezat yang sudah di depan mata? Setelah dengan cepat membunuh lawan dan membakar mayatnya. Suaranya muncul di benakku, memberikan petunjuk tentang pencurian kemampuan S. Kemudian, aku membuka peti harta karun emas yang baru saja kuterima. Tapi aku tidak menyangka bahwa di dalam peti itu telah muncul cengkeraman sang malaikat maut. Ini adalah senjata pembunuh besar yang mampu menghancurkan segalanya di kehidupan sebelumnya. Kini, aku justru mendapatkannya di hari pertama kedatangan akhir zaman. Setelah selesai, aku menggunakan kemampuan menghilang untuk pergi ke aula. Namun, baru tiba di sini, aku bertemu dengan seorang kenalan lama dari kehidupan sebelumnya. Dia adalah ketua organisasi pelajar, Wang Teng. Dia telah membangkitkan kemampuan persepsi tingkat A. Dia memiliki kemampuan untuk meramalkan segala sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa masa depanku cerah melalui kemampuannya. Maka, dia meminta aku untuk bergabung dengan guildnya. Setelah ditolak, dia mengirim keluarganya untuk mengejarku. Meskipun di kehidupan sebelumnya aku sudah membalas dendam ini. Namun sekarang aku masih ingin membunuhnya sekali lagi. Jadi,
Saya memanfaatkan kemampuan menghilang untuk diam-diam mendekatinya dari belakang. Kemudian saya menggunakan cengkeraman Dewa Maut untuk menggorok tenggorokannya. Namun tubuh yang seharusnya jatuh tiba-tiba berubah menjadi kayu. Saya langsung mengenali itu sebagai alat pengganti kematian. Sepertinya Wang Teng merasakan bahwa dia dalam bahaya malam ini. Kemampuan indera ini memang hebat. Teman-teman Wang Teng di sebelahnya tertegun melihat pemandangan ini. Namun sebelum mereka bereaksi, saya sudah menyingkirkan mereka. Hanya menyisakan seorang wanita yang masih berdiri di tempat. Dia bernama Qinya. Dialah tujuan saya datang kali ini. Saat ini dia bergetar ketakutan. Hidupnya tak berarti. Namun segera dia menyadari. Sepertinya saya tidak berniat membunuhnya. Maka dia dengan hati-hati bersuara. Kakak hebat. Sebenarnya saya adalah mahasiswa baru tahun pertama. Saya baru bergabung dengan organisasi mahasiswa. Saya tidak begitu kenal dengan ketua Wang Teng. Saya selalu merasa ketua adalah seorang munafik. Kakak hebat, bagus membunuhnya. Aku meliriknya dengan tatapan datar. Benar, kutukan yang tepat. Setelah itu, aku dengan santai melepaskan sebuah bola api untuk membakar mayat di tanah. Lalu aku berkata dingin, cari hutan kecil untuk bekerja. Qinya mendengar kata-kata ini. Wajahnya menjadi panik. Hutan kecil. Apakah itu hutan kecil yang seperti itu? Qinya sangat ketakutan. Di dalam pikirannya terngiang terus bahwa seorang prajurit bisa dibunuh, tetapi tidak boleh dihina. Namun dia memang takut mati. Jadi dia mengikutiku dengan hati-hati sambil membuka mulut. Kakak besar, jangan lihat aku yang tampak seperti orang baik. Sebenarnya aku sangat tidak menjaga kebersihan. Aku memiliki bau mulut, bau ketiak, dan bau kaki. Bahkan sudah 3 hari aku tidak mandi. Mendengar kata-katanya, aku juga agak bingung. Apakah maksudmu ingin aku membawamu untuk mandi dulu? Saat ini di luar sedang turun hujan. Qinya melihat hal ini langsung meneriakkan. Kakak Lin Chuan. Sebelumnya, Ketua Wang Teng menganalisis bahwa hujan lebat ini mungkin ada masalah. Mendengar itu, aku tetap bersikukuh membawanya pergi. Qinya sangat enggan, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan. Jadi dia mengikuti saya keluar. Namun, Qinya dengan terkejut menemukan hujan deras yang mengguyur itu. Yang membasahi tubuhnya ternyata tidak terasa sakit sama sekali. Dan biasanya air hujan itu dingin banget. Tapi air hujan ini seolah-olah panas. Segera setelah itu, Qinya menyadari di panelnya. Atribut 4 dimensi ternyata meningkat menjadi 4 poin. Namun dia sama sekali tidak merasa senang. Sebaliknya, dia semakin merasa gelisah. Saya juga melihat atribut saya sendiri. Panel saya melonjak hingga 4 kali lipat. Tak heran banyak orang yang diyakinkan bahwa hujan deras ini bermasalah. Tapi saya tetap tidak bisa menahan diri untuk terkena hujan selama 10 menit. Atribut seperti ini hanya bisa bertahan sampai hujan deras selesai. Setelah hujan deras berakhir, semua orang yang terkena hujan akan mendapatkan efek lemah. Semua atribut 4 dimensi mereka akan berubah menjadi 0.1. Orang-orang dalam kondisi lemah. Hampir tidak ada bedanya dengan yang lumpuh. Di kehidupan sebelumnya, setelah hujan deras ini adalah sebuah bencana besar. Bahkan jika itu adalah pemilik kemampuan es. Mereka juga dibunuh secara acak oleh monster seperti semut. Namun, karena saya berani masuk ke dalam hujan, tentu saja ada cara untuk kebal dari kelemahan. Tetapi Qinya yang tidak tahu semakin ketakutan. Meskipun dia takut akan air hujan yang tidak diketahui ini, dia lebih takut saya akan melakukan hal-hal yang buruk. Meskipun aku cukup tampan, kekuatan yang ditunjukkan juga sangat kuat. Bahkan ada jenis misteri yang samar-samar yang sulit dipahami. Tetapi Qinya tidak ingin berhubungan dengan orang yang tidak memiliki dasar perasaan. Saat dia masih melamun, saya langsung meraih tangannya. Segera tanpa ragu saya menggores telapak tangannya. Darah segera menggenangi seluruh telapak tangan. Melihat Qinya terkejut dan melamun, saya segera berteriak, cepat, lepaskan kemampuanmu. Qinya, yang bingung, secara naluri mengikuti perintah. Namun kemudian dia tiba-tiba bereaksi dan bertanya, bagaimana kamu tahu kemampuan saya? Qinya selalu merasa bahwa kemampuannya sedikit jahat. Oleh karena itu, dia tidak pernah memberitahukan kepada orang lain. Qinya juga tidak terlalu memikirkan hal itu. Karena dia tiba-tiba mendengar suara aneh. Itu adalah suara sekumpulan tawon. Qinya sangat ketakutan dan secara naluriah ingin melarikan diri. Namun tangannya dipegang erat oleh saya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan cepat, tawon itu berlari menuju telapak tangan Qinya yang terluka. Saat itu, wajahnya tampak sedikit pucat. Ini adalah tanda-tanda kehilangan darah yang berlebihan. Kemampuan Qinya adalah seni racun darah. Di mata saya, ini adalah kemampuan yang sangat berguna. Namun, ini sedikit membuang darah. Saya dengan santai mengawasi Qinya bekerja. Sambil itu, saya juga melihat saluran obrolan. Pesan yang sedang dibahas secara luas di saluran dunia adalah tentang munculnya pembunuh di sini. Para pemain sedang mengutuk mereka dengan gila. Tanpa pengecualian, para pembunuh ini telah masuk ke dalam daftar pembunuhan. Saya melihat beberapa nama yang akrab di papan peringkat. Bakanov, dewa pembunuh dari kehidupan sebelumnya. Pemilik cengkeraman kematian. Tidak menyangka dia sudah berada di daftar pembunuhan pada hari pertama akhir zaman. NNW tampaknya memang sangat suka membunuh. Agustus, pemilik larangan pembunuhan dari kehidupan sebelumnya. Larangan pembunuhan dapat mengubah nilai pembunuhan menjadi poin keterampilan atau nilai atribut. Ini juga merupakan item emas yang sangat menentang langit. Miyamoto Musashi, pemilik bakat es tingkat jurang kehidupan. Bakat jurang kehidupan dapat membuat kehidupan kering seketika dan sulit untuk dihindari. Bahkan saya juga tidak ingin bertemu orang ini untuk sementara waktu. 3 orang terkenal ini. Meskipun posisi mereka di daftar pembunuhan sekarang tidak terlalu jelas. Tapi saya tahu, tidak lama lagi mereka akan bersinar dengan cemerlang. Namun saat itu, sebuah pengumuman global terdengar di benak semua orang. Selamat kepada pemain Bakarov. Menjadi pemain pertama di dunia yang naik ke level 2. Hadiah tambahan 2 untuk semua atribut. Tak lama kemudian, sistem mengeluarkan pesan. Pemain Bakarov membunuh pengikut Tuhan.
saat ini membuka misi hukuman ilahi. Semua pemain di dunia akan mendapatkan lokasi real-time Bakarov. Siapapun yang membunuh Bakarov akan menerima hadiah berikut. Pengalaman ditambahkan 25.000. Satu kotak harta oranye. Berita ini segera membuat orang-orang di ruang obrolan menjadi gila. Dan saya tahu dari ingatan kehidupan sebelumnya. Sebelum penggabungan dunia pertama, akan ada 10 pengikut Tuhan di seluruh dunia. Pengikut Tuhan, seperti namanya, adalah orang yang mendapatkan perhatian dari dewa. Semua monster akan menjaga jarak aman dari mereka. Oleh karena itu, banyak zona aman besar di kehidupan sebelumnya. Menjadikan pengikut Tuhan sebagai maskot. Jika membunuh pengikut Tuhan, maka akan diburu oleh semua orang seperti Bakarov. Meskipun sangat berbahaya, tapi saya tetap berencana untuk di kemudian hari membunuh semua makhluk yang diberkati oleh dewa. Saat itu, Kinya sudah menunjukkan tanda-tanda pingsan. Melihat sudah hampir waktunya, saya pun merapikan serangga racun itu. Kemudian memberikan beberapa inti kristal kepadanya. Kinya tertegun, langsung menyerap inti kristal itu. Namun keadaan pusingnya tidak banyak berkurang. Dia masih sangat lemah hingga tidak bisa berdiri. Melihat keadaan itu, saya bertanya, apakah kamu sudah pernah menyerap inti kristal sebelumnya? Sudah berapa banyak yang diserap? Kinya melirik panel datanya sendiri. Pengalaman saya sekarang adalah 4. Masih kurang 6 poin untuk naik level. Dia baru saja ingin bertanya apakah peningkatan level akan mengembalikan kondisi. Tapi saya langsung berbalik dan pergi. Kamu tunggu saja sendiri sebentar. Saya akan segera kembali. Sambil berkata, saya bergerak cepat. Seketika langsung menghilang tanpa jejak. Saya berencana memanfaatkan serangga racun yang baru saja didapat untuk memancing monster tingkat tinggi. Inti kristal dari monster tingkat tinggi meningkatkan pengalaman. Lebih tinggi dibandingkan monster yang muncul di awal. Bagaimanapun, setiap orang hanya dapat menyerap 10 inti kristal setiap hari. Sementara menyerap 10 inti tingkat tinggi dan 10 inti tingkat rendah. Jarak yang dihasilkan sangat besar. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tidak terburu-buru untuk naik level. Di sisi lain, Kinya duduk di tanah, sendirian di bawah hujan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Dia hanya bisa duduk di tempat dan menunggu. Menunggu sekitar 10 menit. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang berbicara tidak jauh. Dia mengira itu adalah suaranya kembali. Tetapi ketika dia dengan senang hati mencari sumber suara itu, yang terlihat di hadapannya adalah 4 pria bersenjata pisau. Pria pemimpin melihat wajah Kinya. Mata mereka penuh dengan tatapan terpesona. Mereka berjalan mendekat dengan niat buruk. Kinya juga tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Namun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Dengan cepat, 4 pria itu sudah berada di depan dia. Salah satu yang bernama Lin Hu berbicara dengan niat buruk. Adik tingkat, kenapa kamu duduk sendirian di sini? Beberapa anak buah lainnya juga menatap Kinya dengan tajam. Dan melihat ekspresi bodoh di wajah mereka, Kinya membuang botol yang baru saja saya gunakan untuk mengumpulkan cacinggu. Namun beberapa orang yang telah mengalami hujan besar di akhir zaman ini, atribut mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Lin Hu melakukan gerakan cepat, dan dengan mudah menghindari botol darah. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dia semakin liar melompat ke arah Kinya. Namun mereka tidak menyadari. Botol darah yang baru saja dilempar, ternyata tergantung aneh di udara. Jika dilihat dengan seksama, akan terlihat. Sebenarnya ada seutas kawat yang melilit botol itu. Dan yang mengendalikan kawat itu adalah saya. Melihat cacinggu yang susah payah saya pelihara keluar dari botol, saya sangat marah. Kemudian 4 kawat itu meluncur seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia berhasil mengikat ke 4 orang itu. Namun, saya tidak terburu-buru untuk menyelesaikan mereka. Sebaliknya, saya memberikan 6 inti kristal kepada Kinya agar dia menyerapnya. Sedangkan untuk 3 botol serangga jahat di samping, pada dasarnya semua dalam keadaan baik. Beberapa saat kemudian, gejala kehilangan darah yang berlebihan pada Kinya juga pulih karena peningkatan. Saat ini, saya melihat beberapa orang di depan saya dan berbicara kepada Kinya. Selesaikan mereka. Biarkan saya melihat kegunaanmu. Mendengar itu, tangan Kinya sedikit bergetar. Namun, dia sangat sadar bahwa sekarang adalah akhir zaman. Bertahan hidup selalu menjadi kebutuhan utama semua orang. Dan untuk menjadi lebih kuat, kita harus terus membunuh. Memikirkan hal ini, dia mengambil pisau dan berjalan menuju mereka. Dalam sekejap, terdengar jeritan menyedihkan. Saya melihat adegan ini dan akhirnya mengerti mengapa wanita ini di kehidupan sebelumnya bisa bertahan hingga bakat seni darahnya bersinar. Setelah semuanya selesai, saya menggunakan fungsi teleportasi dari cengkeraman maut. Seketika aku kembali ke gedung asrama laki-laki, kemudian berjalan menuju arah atap. Kinya juga dengan hati-hati mengikuti di belakangku. Namun, baru saja sampai di bawah atap, aku melihat seorang laki-laki marah-marah turun dari atas. Laki-laki itu bernama Liu Bohao. Ketika dia melihatku, dia menyarankan agar aku pergi. Retakan dimensi di atap itu sudah dikuasai oleh orang-orang dari asosiasi bela diri. Untuk bisa naik, tidak hanya harus membayar biaya masuk 1 kristal, tapi juga harus mematuhi pengaturan mereka. Mengenai ini, aku sudah tidak heran lagi. Aku menanyakan dengan santai berapa banyak orang di atap. Liu Bohao berpikir sejenak dan menjawab. Aku juga tidak begitu jelas. Mungkin ada sekitar 100 orang. Di antara mereka ada 7 orang kuat tingkat 1. Kemampuan ketua, Takasaki, bahkan meningkat menjadi 6 poin. Hampir tidak ada yang bisa menandingi dia. Informasi dasar sudah jelas. Aku juga tidak berkata banyak lagi. Lantas aku melanjutkan langkah menuju arah atas. Liu Bohao melihat saya masih berjalan ke atas. Dia segera mengikuti saya dari belakang dan bertanya, "Apa kamu bisa membayar biaya masuk?" Saya mendengus dengan nada meremehkan. Lalu saya terus berjalan ke atas. Saat itu, tatapan Liu Bohao tiba-tiba menjadi penuh selera. Dia terus mengikuti saya naik tangga.
Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan kristal inti sendiri. Tapi dia penasaran apa yang bisa saya keluarkan. Jadi dia ngikutin gue dari belakang naik ke lantai atas. Tidak lama kemudian saya tiba di pintu masuk atap. Ruang tangga menuju atap. Ada dua pria besar bertubuh kekar yang menjaga. Kedua orang itu melihat Liu Bohao dan langsung memarahinya. Bukankah ini sampah yang tidak bisa membayar biaya masuk? Kenapa kamu datang lagi? Setelah itu, mereka memandang saya dan Qinya. Ketika tatapan mereka jatuh pada Qinya, keduanya tertegun. Salah satu pria besar itu segera berbicara kepada saya. Nak, apakah biaya masukmu adalah memberikan kristal inti atau yang lainnya? Kalimat lain dalam kalimat ini. Sangat jelas itu adalah Qinya. Mengenai hal itu, saya hanya tersenyum tenang. Kristal inti tentu saja tidak bisa saya bayar. Saya lebih baik memberikan sesuatu yang lain. Mendengar itu, kedua orang itu tiba-tiba terlihat bersemangat. Dengan berani mereka mengulurkan tangan ke arah Qinya, ingin mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Tapi saya malah mengangkat tangan kanan saya. Sekilas, di tangan kanan saya tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya saya sudah menggunakan kemampuan menghilang untuk menyembunyikan cengkeraman kematian. Detik berikutnya, seutas kawat besi meluncur cepat. Dalam satu detik yang hampir tak terduga, dua pria yang telah mengalami hujan lebat dan rata. Pria kekar dengan atribut meningkat menjadi 5 poin. Bahkan tidak sempat bereaksi sama sekali. Langsung saja kepala mereka dipenggal oleh kawat besi. Setelah itu, saya mengangkat kepala ayam penjaga pintu dan tertawa dingin. Tidak tahu apakah kepala ini bisa dijadikan biaya masuk. Setelah berkata demikian, saya menyerahkan dua kepala ayam kepada Liu Bohao. Liu Bohao ingin menolak, tapi di bawah tatapan saya, keberanian untuk menolak lenyap tanpa jejak, tanpa penjaga gerbang mengganggu. Saya segera naik ke atap. Memang ada lebih dari 100 orang di sini, dan samar-samar membentuk beberapa tim. Cacing dimensi keluar dari celah dengan cepat. Rata-rata ada sekitar 4 hingga 50 ekor setiap menit. Namun setelah mereka keluar dari celah, mereka tidak bisa bertahan lebih dari beberapa detik. Akan segera dibasmi oleh lebih dari 100 orang ini. Kemudian akan ada yang menggali kristal dari tubuh cacing dimensi. Sudut di samping atap. Tubuh cacing dimensi sudah menumpuk setinggi bukit kecil. Saya baru saja membuka pintu masuk atap. Langsung terdengar seseorang mengumpat dengan marah. Sudah berapa kali dibilang, jangan biarkan orang masuk lagi. Namun ketika dia melihat Liu Bohao mengangkat kepala ayam dengan satu tangan, dia terkejut dan ternganga. Dalam sekejap, banyak orang mengalihkan pandangan. Wajah mereka juga terkejut. Ketua organisasi seni bela diri, Gao Qi, terlihat sangat tidak senang. Dia menatap Liu Bohao dengan niat membunuh. Rekan siswa ini, apa maksudmu? Seketika Liu Bohao merasa ketakutan dan menggigil. Dia segera menjelaskan dengan gagap. Sementara itu, saya memanfaatkan saat mereka memusatkan perhatian pada Liu Bohao. Segera melepaskan api untuk membakar mayat serangga dimensi. Meskipun bola api lebih ganas dari biasanya. Namun, itu masih memakan waktu hingga 30 detik. Baru setelah itu 2.500 mayat terbakar habis. Sementara itu, di dalam pikiranku, suara pemberitahuan sistem berkali-kali muncul. Membakar mayat serangga dimensi level 0. Merampok kekuatan 0.1. Membakar mayat serangga dimensi level 0. Merampok atribut fisik 0.1. Meskipun sudah 40 detik berlalu, suara pemberitahuan masih terus terdengar. Atribut 4 dimensiku juga berkembang secara gila-gilaan. Saat itu, Gao Qi dan yang lainnya akhirnya memperhatikan bahwa mayat serangga dimensi telah menghilang. Mereka semua tampak terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dan di antara 100 orang di atap, kebetulan ada keberadaan yang sebelumnya bergabung dengan Wang Teng. Saat itu, prinsipal yang pernah melihat saya, Wang Ziheng, yang pertama kali berdiri. Lin Chuan, tumpukan mayat itu baru saja kau bakar. Jangan kira kau bisa bersikap semena-mena hanya karena Yuan Hua melindungimu. Lalu berani berbuat semau hatimu di sini. Mendengar kata-kata itu, Gao Qi menunjukkan ekspresi ganas. Siapa yang memberimu keberanian? Berani membakar barang milik saya. Dia melihat ke arahnya, menyadari bahwa saya mengabaikannya. Ini membuatnya semakin marah dan tidak puas. Saya sedang berbicara denganmu. Loh, apa kau pikir saya tidak berani menggerakkanmu? Mengenai hal itu, saya tetap tidak menjawab. Karena saya sudah terbenam dalam panel atribut saya sendiri. Dan di panel itu, semua atribut saya telah melampaui 60 poin. Meskipun orang lain yang baru saja mendapatkan peningkatan dari hujan lebat, atribut mereka belum tentu mencapai 6 poin. Sekarang, saya sudah tidak bisa menyembunyikan senyum saya lagi. Tetapi di mata Gao Qi, senyumku benar-benar merupakan tantangan baginya. Segera dia berteriak keras. Pergilah, pedang retak kosong. Suara itu penuh dengan semangat, seolah-olah meneriakkan kekuatan yang menggelegar. Namun di lokasi, tidak ada yang terjadi sama sekali. Orang lain yang melihat situasi itu semua bingung. Hanya Gao Qi yang dengan ketakutan menyadari. Dia ternyata tidak dapat memanggil kemampuan bakatnya. Dia menatapku dengan wajah penuh kejutan. Namun aku malas menjelaskan kepada orang yang sudah mati. Lalu aku dengan diam-diam memperluas wilayah larangan sihir, sambil mengangkat tangan kananku. Saat itu semua orang memperhatikan bahwa aku mengenakan sebuah perangkat aneh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat itu semua orang menyadari, mereka tidak dapat menggunakan kemampuan bakat mereka. Namun, mereka tidak berpikir untuk mundur atau melarikan diri. Lagi pula, semua atribut 4 dimensi dan kondisi fisik mereka, semua telah mengalami peningkatan di bawah hujan deras. Apa mungkin ratusan orang tidak bisa mengalahkan seorang anak buah? Namun detik berikutnya, sekelompok kawat besi dengan cepat terbang keluar dari genggaman sang kematian. Mereka yang berlari paling depan. Dalam sekejap mata, dengan tanpa reaksi dan rasa sakit, mereka kehilangan nyawa. Adapun orang lain sudah ketakutan setengah mati. Satu persatu tertegun di tempat. Saat ini, mereka tidak memikirkan harga diri sebagai orang kuat. Bahkan jika harus terjun dari gedung,
Mereka ingin melarikan diri dari neraka dunia ini. Dan saya tidak melanjutkan pengejaran. Lagi pula, menggunakan cengkeraman sang maut sangat menguras tenaga mental. Seandainya atribut mental dan fisik saya tidak melampaui 60. Saya juga tidak bisa mengendalikan begitu banyak kawat untuk menyerang sekaligus. Pemandangan ini langsung membuat Liu Bohao yang ada di samping terkejut dan bingung. Dia langsung berlutut di tanah. Dia berkata ingin menjadi pelayan saya. Hanya berharap agar saya tidak membunuhnya. Namun saya bukanlah orang yang suka membunuh. Sama sekali tidak ada niat untuk menyerangnya. Jadi, saya melambaikan tangan padanya. Lalu membakar semua mayat yang tergeletak di tanah. Meskipun banyak bakat yang diperoleh. Namun, sebagian besar kemampuan tersebut tidak berguna. Hanya bakat A tingkat Kong Ming Lai Zhan milik Gao Qi yang merupakan sebuah kejutan. Bagaimanapun juga, itu adalah bakat dari sistem ruang. Dapat menembus semua pertahanan dan menyebabkan kerusakan yang nyata. Tapi bagi saya, itu hanya seperti itu. Lagi pula, di depan wilayah anti sihir es tingkat saya. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya. Saat itu, saya melihat sebuah kotak tidak jauh dari sana. Keluar, teman-teman. Saya sudah melihatmu. Ye Haiming yang bersembunyi di belakang kotak langsung pucat. Dia ragu dan tidak segera muncul. Sampai kawat dingin melilit lehernya. Dia segera berteriak bahwa dia tidak berniat jahat. Tapi saya tentu tahu. Orang itu tidak bersembunyi di sana saat membunuh. Tapi dia sudah bersembunyi di belakang kotak sejak awal. Bahkan Gao Qi dan yang lainnya tidak menyadari keberadaannya. Secara umum, bakat memiliki tekanan tingkat. Seperti saat jaring listrik A tingkat menyerang perisai baja B tingkat. Perisai baja akan segera hancur. Dan saya memiliki kemampuan bakat sembunyi tingkat B. Sebagian besar hanya efektif terhadap pengguna bakat di bawah A tingkat. Karena dia bisa menghindari deteksi dari Gao Qi dan yang lainnya. Maka bakatnya setidaknya adalah B tingkat. Saat itu, Ye Haiming muncul dari belakang kotak. Dia berada di sini. Semua ini karena Gao Qi mengancam para mahasiswa baru untuk memicu monster. Namun sekarang hanya dia yang selamat berkat penyamaran. Mayat mahasiswa baru lainnya semua berada di bawah monster dimensi yang baru saja muncul. Dan aku tentu saja tahu saat membakar. Namun aku sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Saat itu, Ye Haiming tiba-tiba berlutut. Bersedia bekerja keras untukku. Dia sangat paham. Bahkan jika aku membiarkannya hidup hari ini, dia juga tidak akan bertahan hidup lebih dari beberapa hari di akhir zaman ini. Lebih baik mengambil risiko dengan berpegang pada orang yang kuat. Di sampingnya, Liu Bohao juga demikian. Berlutut di tanah dan memohon dengan penuh rasa sakit. Tapi sebelum dia selesai berbicara, tapi gue ngerasa ada sensasi dingin melilit di leher gue. Maka Liu Bohao segera mengubah ucapannya. Bos besar, saya salah? Saya tidak layak untuk melayani Anda. Mohon izinkan saya pergi. Saya tertawa sinis dan menarik kembali kawat besi. Meskipun Ye Haiming juga sangat takut, tapi dia tetap menggigit gigi dan bertahan. Saya juga tidak layak untuk melayani orang besar. Hanya meminta orang besar menunjukkan jalan untuk selamat. Melihat dia berbicara dengan bersungguh-sungguh, maka saya memberitahunya setelah terjebak hujan. Segera tingkatkan ke level 3 hari ini. Jika tidak bisa naik level, sebelum tengah malam, cari tempat yang defensif untuk bersembunyi. Mendengar itu, Ye Haiming tidak bertanya lebih lanjut dan tidak memaksakan apapun. Berlutut di tanah. Klak, 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 itu adalah 3 suara ketukan. Setelah Ye Haiming pergi, saya melemparkan serangga yang saya kumpulkan sebelumnya ke dalam celah dimensi. Kemudian saya meraih tangan Qinya dan berkata, tambahkan saya sebagai teman. Begitu ucapannya selesai, suara sistem muncul di kepala Qinya. Pemain Lin Chuan mengajukan permintaan untuk menambahkan Anda sebagai teman. Apakah Anda setuju? Qinya tidak ragu-ragu. Dia pun mengangguk setuju. Selanjutnya, saya tidak menjelaskan lagi. Hanya meminta agar dia tidak bergerak di sini. Sementara saya sendiri telah menghilang dari tempat itu. Aku meninggalkan atap, mengaktifkan kemampuan menghilang dan berjalan ke arah utara. Hari pertama kedatangan akhir zaman. Atribut orang lain umumnya adalah level 1. Namun, target saya adalah batas maksimum 100 poin. Alasan saya harus segera mencapai batas maksimum atribut adalah untuk mengeksploitasi celah dalam permainan pembunuhan. Ketika saya adalah yang pertama naik ke level 3, pengumuman global akan memberikan bonus OI 3 untuk semua atribut. Jika tidak mencapai batas nilai atribut, 3 untuk semua atribut hanya akan meningkatkan nilai atribut. Jika setelah mencapai batas atribut, tidak akan bisa meningkatkan atribut lagi. Tapi jika sekarang nilai atribut saya sudah mencapai batas maksimum, bonus OI 3 untuk semua atribut ini. Namun dapat membantu saya melewati batas. Nilai atribut akan mencapai 103 poin. Dengan bantuan atribut kecepatan 60. Segera saja, saya tiba di lapangan utara. Lapangan utara dipenuhi oleh banyak siswa. Di antara mereka juga terdapat guru-guru dan orang-orang lainnya. Dan di sini, ada sebuah celah dimensi yang lebih besar daripada Tiantai Selatan keempat. Serangga dimensi mengalir keluar dengan kecepatan hampir 250 per detik. Tapi untungnya tempat ini cukup luas. Juga tidak ada yang mengumpulkan biaya masuk di sini. Namun meskipun begitu, lokasi pusat monster tetap dikuasai oleh orang-orang kuat. Mayat-mayat dimensi di sini juga menumpuk seperti gunung. Tapi jauh lebih besar daripada Nancy Tiantai. Begitu banyak mayat. Cukup untukku mencapai batas nilai atribut. Segera aku menghilang mendekat. Sebuah bola api melesat keluar dari telapak tanganku. Dalam sekejap, api berkobar hebat dari tumpukan mayat. Segera setelah itu, berbagai suara petunjuk atribut muncul. Situasi ini berlangsung selama 2,5 menit. Sampai petunjuk berikut ini muncul barulah berakhir. Ding dong. Atribut kekuatan Anda telah mencapai batas tidak bisa ditingkatkan. Atribut kecepatan lo udah nyampe batas maksimal. Nggak bisa dinaikkan lagi. Dering dering dering. Semua atribut 4 dimensi telah mencapai batas. Dan hilangnya mayat serangga dimensi tentu saja menarik perhatian orang-orang. Mereka semua terlihat ketakutan. Takut jika ada monster mengerikan yang akan melahap mayat.
Namun, saat saya bersiap untuk pergi dari sini, tiba-tiba saya merasakan tatapan dingin yang sedang mengawasi saya. Saya menoleh ke belakang. Saya melihat seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju. Dia adalah Suling, yang telah mendapatkan gelar bunga sekolah selama 2,5 tahun berturut-turut. Saya tidak merasa terkejut dengan hal ini, karena saya tahu bakat Suling adalah tingkat S. Dan dia juga telah membangkitkan pekerjaan tersembunyi. Tentu saja dia akan menyadari keberadaan saya yang sedang menghilang. Secara umum, pemain biasa biasanya harus menunggu hingga level 10 untuk bisa beralih pekerjaan. Hanya sebagian kecil orang yang membangkitkan pekerjaan tersembunyi di hari pertama. Beralih pekerjaan lebih awal. Tentu saja bisa menikmati keuntungan seorang profesional lebih awal. Dan Suling membangkitkan pekerjaan bintang 7, penembak S. Tingkat bintang pekerjaan dibagi dari 3 bintang hingga 9 bintang. Setiap tingkat bintang berhubungan dengan 1 poin atribut. Di kehidupan sebelumnya, dia dikenal sebagai Ratu Elf. Namun di mataku, itu hanya semut yang sedikit lebih besar. Tak lama kemudian, aku pun kembali ke atap selatan 4. Namun, baru saja sampai di tempat, aku melihat Kinya sedang mengerutkan dahi sambil menatap saluran chat. Ternyata kelompok orang yang sebelumnya melarikan diri dari atap, sedang secara gila-gilaan menjatuhkanku di saluran itu. Mereka berkata bahwa aku adalah monster yang menyimpang. Suka mengikat kepala ayam untuk dijadikan bola basket. Dia juga suka merebut istri orang lain. Terkait hal itu, hatiku sama sekali tidak bergetar. Namun dibandingkan dengan aku, orang lain lebih peduli tentang metode pembunuhanku. Mereka sangat mengerti. Gaoki memiliki bakat tingkat A yang sangat mematikan. Pedang robek kosong. Namun mengapa dia bisa dengan mudah dibunuh olehku? Di saat diskusi di kerumunan berlangsung sengit, Lei Ming melihat informasi di saluran obrolan. Sebuah niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Lin Chuan, ya, tunggu saja. Di sisi lain, pelarian Wang Teng juga memperhatikan informasi obrolan di saluran wilayah. Dia berhasil menghindari kematian dengan teknik pengganti. Kemampuan persepsi terus mengingatkannya bahwa ada bahaya. Jadi dia melarikan diri dengan gila seperti anjing yang kehilangan rumah. Sampai dia melarikan diri ke dalam saluran pembuangan. Rasa bahaya mulai sedikit mereda. Tapi ketika dia ingin meninggalkan saluran pembuangan, rasa krisis muncul kembali. Hanya ketika melihat informasi obrolan di saluran wilayah, dia baru mengerti. Penyerang yang menyerangnya sebelumnya adalah Lin Chuan. Sensasi dingin dari kawat besi itu sama persis dengan cara serangan Lin Chuan di saluran obrolan. Maka dia mulai menyalakan api di saluran obrolan wilayah, mengajak orang-orang untuk menyerang saya bersama-sama. Tidak lama kemudian, suara-suara serangan mulai terdengar di saluran obrolan. Melihat itu, saya hanya bisa menggelengkan kepala. Sekumpulan semut datang hanya untuk memberikan pengalaman. Namun tiba-tiba, celah dimensi mulai bergerak. Tampaknya adalah belatung yang sebelumnya dimasukkan yang mulai beraksi. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya serangga dimensi tingkat 3 meluap keluar dari celah. Yang berbeda dari sebelumnya adalah, serangga-serangga ini berukuran sedikit lebih besar. Tubuh mereka juga berubah menjadi merah darah. Jika ini terjadi sebelumnya, meskipun menggunakan senjata pembunuh besar kelas A, takutnya perlu puluhan kali untuk menghabisinya. Sayangnya sekarang semua atribut saya sudah penuh. Hanya dengan satu serangan. Ribuan serangga dimensi semuanya lenyap. Meskipun tidak meninggalkan mayat. Namun untungnya atribut saya sekarang sudah mencapai batas maksimal. Membakar juga menjadi tidak berarti. Seiring saya terus membunuh. Di tanah sudah muncul 3 kristal inti tingkat tinggi. Kemudian saya mengambil kristal inti dan mengucapkan mantra untuk menyerapnya. Ding. Selamat kepada pemain yang telah menyerap kristal inti tingkat 3. Poin pengalaman 1000. Selamat kepada pemain yang telah naik ke tingkat 3. Mendapatkan 3 poin atribut bebas. Sebanyak 1000 poin pengalaman. Membuat saya langsung naik ke tingkat 3. Pada saat itu, suara sistem kembali terdengar. Selamat kepada pemain Lin Chuan yang menjadi di dunia. Pemain pertama yang naik ke level 3. Hadiah semua atribut 3. Apakah akan diumumkan secara global? Saya tidak ragu sedikit pun. Segera memilih untuk mengumumkan berita. Sekarang aku, namun berdiri di puncak dunia. Sama sekali tidak perlu bersembunyi. Juga posisi peringkat pertama di papan peringkat level. Juga tidak dapat disembunyikan. Dalam sekejap, 3 pengumuman berturut-turut. Kembali bergema di benak semua orang di seluruh dunia. Mereka yang sebelumnya ingin menggugat saya. Semuanya jadi terdiam. Sementara itu, semua orang jadi kebingungan. Sampai sebuah berita tiba-tiba muncul. Saya baru saja mengkonfirmasi di saluran dunia. Dikatakan bahwa membunuh para ahli di papan peringkat level dan papan pembunuhan akan mengeluarkan peti harta yang sangat langka. Karena laporan peningkatan diumumkan oleh saluran dunia. Jadi, Bahanov di seberang lautan juga melihatnya. Karena dia adalah target misi hukuman ilahi. Jadi dia harus bersembunyi di sebuah feri. Namun orang-orang yang memburunya sudah mulai mencari di atas feri. Tapi ketika dia melihat saya naik ke level 3, dia sangat terkejut. Karena sebelumnya saya mengetahui melalui ingatan kehidupan sebelumnya. Dia memiliki kristal bakat tingkat B di tangannya. Maka saya pun memulai transaksi dengannya. Meskipun dia tidak mengerti dari mana saya mendapatkan informasi itu. Tapi lagi pula, itu adalah di akhir zaman. Jelas tidak wajar untuk berdagang dengan seseorang yang tidak jelas. Jadi dia pun mengabaikan saya. Tetapi ketika dia melihat saya menjadi yang teratas, dia kembali menemukan informasi tentang transaksi itu. Apakah kamu Lin Chuan yang diumumkan secara global? Saya tidak terkejut setelah melihat pesan itu. Saya membalas dengan tenang. Apakah kita bisa bertransaksi? Barkanov menatap baris tulisan itu. Cahaya tajam melintas di matanya. Seharusnya saya setuju dengan transaksi yang kamu tawarkan. Saya seharusnya menyelesaikannya. Tapi bagi saya sekarang, bahkan kristal bakat tingkat B pun tidak dapat menghindari krisis yang harus saya hadapi. Dia berbicara dan tidak berbicara. Tidak lain hanyalah ingin saya menambah sedikit taruhan. Tapi saya hanya tertawa dingin.
Apakah maksudmu adalah, saya ingin menjadi seperti orang lain? Apakah aku harus berlari ke Samudera Atlantik untuk membunuhmu? Melihat ini, mata Bakanov menyusut. Perasaan berbahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tiba-tiba menyadari. Aku sekarang bukan orang yang bisa dia permainkan. Jadi dia segera mengubah ucapannya. Baiklah, kesepakatan sebelumnya tetap berlaku. Tapi aku ingin menambahkan satu kesepakatan lagi. Aku punya satu tiket masuk ke lokasi rahasia. Yang ingin aku tawarkan untuk ditukar adalah hidupku. Melihat itu, mataku berbinar. Permainan pembunuhan memiliki banyak lokasi rahasia. Salah satunya disebut lokasi tanpa pemilik. Pemain perlu menemukan pintu masuk lokasi rahasia. Untuk bisa masuk, di dalamnya seperti kotak misteri. Apa yang akan terjadi tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Sedangkan lokasi dengan pemilik, biasanya dimasuki melalui tiket masuk lokasi rahasia. Yang membuatku terkejut. Ini baru hari pertama kedatangan akhir zaman. Ternyata sudah ada orang yang mendapatkan tiket masuk lokasi rahasia. Saat itu, Bakanov mengirim pesan lagi. Nama lokasi rahasia itu adalah Naga Jahat dan Sang Pahlawan. Diperlukan total 2.500 orang untuk mengaktifkan tiket masuk lokasi rahasia. Hanya dengan cara itu, tempat rahasia akan terbuka. Saya tidak ragu dan langsung setuju. Oke, kamu pasang transaksi. Saya akan memberikan 3 petunjuk yang akan membuatmu selamat selama 10 hari sebelum kedatangan akhir zaman. Mata Bakanov bersinar dan ia segera setuju. Dan ketiga petunjuk yang saya berikan kepada Bakanov adalah, bunuh 10 dewa yang dikenal untuk menjadi pengikut sang dewa kematian. Bunuh para profesional. Dapatkan gulungan tugas profesional. Melalui gulungan, telepon ke ruang tugas khusus. Cari tempat rahasia yang tidak memiliki pemilik. Hindari pengejaran di tempat rahasia yang tidak memiliki pemilik. Dan saya memberitahunya tentang tempat rahasia yang tersembunyi. Tepat di dasar lautan di bawah feri. Saya memberitahunya karena Bakanov di kehidupan sebelumnya telah bersembunyi di tempat rahasia itu. Menghindari pengejaran global di awal kedatangan akhir zaman. Sekarang saya memberitahunya lebih awal. Sambil mendapatkan tiket masuk ke tempat rahasia secara gratis. Setelah menyimpan tiket masuk ke tempat rahasia dengan baik, saya pun mengenakan kalung berkah dari Dewa Bulan yang saya dapatkan sebelumnya. Setelah dipakai, peringkat pertama di atas kepala saya secara otomatis menghilang. Setelah melakukan semua itu, saya mengangkat tangan Kinya. Ayo pergi. Mari kita cari tempat untuk menginap. Saat ini, Kinya mulai berhayal lagi. Kamu bilang, lewat, menginap, saya mengangkat alis saya. Tentu saja, sebaiknya cari tempat perlindungan. Ketika saya sampai di tempat perlindungan, sudah tengah malam jam 12. Setelah 4 jam hujan aneh, akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, pemandangan mengerikan muncul. Setelah hujan, langit dipenuhi kabut merah yang aneh. Mereka yang terpapar hujan lebat. Atribut 4 dimensi mereka juga seketika turun di bawah 0,5. Dengan atribut seperti itu, sebagian besar orang merasa lemas. Beberapa yang parah bahkan langsung lumpuh. Yang paling jelas, adalah orang-orang yang menjaga celah dimensi untuk membunuh monster. Sebelum jam 12 itu giliran mereka ngehajar monster. Setelah jam 12, monster menyerang mereka. Yang lebih menakutkan adalah setelah jam 12. Dunia membuka lebih banyak celah dimensi. Dan variasinya tidak lagi hanya serangga dimensi tingkat 0 tunggal. Namun antara level 0 hingga 5. Bahkan jika atribut manusia tidak anjlok, tetap sulit untuk dihadapi. Malam ini, dunia benar-benar telah menjadi neraka. Sementara saya dan Kinya bersiap untuk tinggal di ruang perlindungan. Saat ini dia belum mencapai level 3. Duduk di lantai dengan seluruh tubuh lemas. Saat itu saya mengeluarkan 3 kristal untuk dia serap. Karena setelah jam 12, setiap orang tepatnya dapat menyerap kristal kembali. Setelah Kinya menyerap kristal, dia tepatnya naik ke level 2. Mendapatkan 1 poin atribut bebas pada saat yang sama. Di atas kepalanya muncul tulisan peringkat 3. Setelah itu dia menambahkan poin atribut keketahanan. Baru saja dia bisa bangkit dan berjalan. Lalu saya membawa Kinya menerobos pintu rumah tua. Tempat ini hampir ditinggalkan selama bertahun-tahun. Di dalam rumah ini hampir tidak ada orang. Sampai kami tiba di basement. Tiba-tiba dihalangi oleh 2 orang tua. 2 orang tua, 1 pria dan 1 wanita. Tampaknya mereka adalah pasangan suami istri. Orang tua itu terlebih dahulu bertanya, "Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Kami mendengar ada sebuah tempat perlindungan di sini. Kami ingin datang untuk berlindung sementara." Mendengar itu, wajah orang tua itu tampak muram. Tempat ini sudah menampung banyak orang. Tidak ada ruang tambahan lagi. Saya menatap pintu besi yang tertutup di belakang mereka sambil tersenyum. Orang-orang sudah terlalu banyak hingga. Apakah kalian sudah terpaksa mengeluarkan 2 tuan kalian? Wajah orang tua itu tiba-tiba berubah. Suaranya bergetar saat berbicara. Dia tidak mau membiarkan saya masuk, tidak peduli apapun yang dikatakan. Jadi, saya menghela napas. Segera setelah itu, sebuah belati mengarah ke leher nenek tersebut. Melihat itu, orang tua itu langsung berlutut ke tanah. "Tolong, biarkan istri saya selamat. Dia menderita demensia. Dia tidak mengerti apapun. Sebenarnya, saya tidak berniat menyakiti siapapun. Cuma buat ngancam doang. Buka pintunya. Saya akan menjamin istri Anda tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak," sambil menunjuk ke arah Kinya di belakang saya. "Lihatlah di belakang saya ini. Dia adalah yang terkuat peringkat ketiga. Saya memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa cucu-cucu kalian tidak akan terluka. Namun sekarang kalian terkurung di luar. Dan tidak tahu keadaan di dalam. Jika saja orang di dalam tidak memenuhi janji, mereka bisa saja melukai cucu-cucu kalian." Tatapan tegas di mata kakek itu perlahan memudar. Dia mengamati Kinya di belakang saya dengan saksama. Saat itu, Kinya tiba-tiba berbicara. "Kakek dan nenek, jangan takut. Meskipun kakakku terlihat seperti orang jahat, dia sebenarnya adalah orang baik." Pada saat yang sama, saya juga menarik kembali pisau yang sebelumnya saya tekan di leher nenek itu. Kakek itu mulai ragu-ragu.
Setelah terdiam cukup lama, dia menghela nafas. Ini adalah rumah tua keluarga Lao Zuo kami. Permainan pembunuhan itu tiba-tiba datang dan mengubah dunia. Kami jadi teringat bahwa di bawah rumah tua ini masih ada ruang perlindungan. Itu bisa digunakan untuk berlindung. Awalnya, semua orang tua sudah berkumpul. Namun, cucuku tidak mengerti situasinya. Ketika keluar untuk mengumpulkan beberapa persediaan, memberitahukan rahasia tempat perlindungan ini kepada pacarnya. Hasilnya, pacarnya tanpa sengaja membocorkannya. Ini menarik perhatian banyak orang jahat. Yang terkuat di antara mereka disebut Yang Biao. Dia memiliki cincin ruang. Di dalamnya terdapat banyak persediaan. Sambil berbicara, orang tua itu melirikinya. Tidak ada kata-kata di atas kepala Yang Biao. Seharusnya hanya tingkat 0. Namun, anak buah yang dibawanya diperkirakan sudah tingkat 1. Setelah mendengar berita itu, saya berpikir sejenak. Orang-orang di dalam itu, siapa yang belum terkena hujan? Mendengar kata-kata itu, mata orang tua itu berkilau dengan rasa sakit. Orang-orang luar itu, hampir semuanya sudah terkena hujan. Hanya anggota keluarga kami sendiri, sebelum hujan besar, sudah bersembunyi di tempat perlindungan. Namun, saat itu pintu tempat perlindungan terbuka. Yang membuka pintu adalah seorang wanita yang mengenakan blus berwarna. Di lehernya terdapat bercak darah. Namanya adalah Zuo Tianyi. Jelas dia baru saja diancam oleh seseorang. Melihat situasi itu, saya langsung menggunakan kemampuan penyembuhan. Kemudian dengan tenang saya berkata, kami berencana untuk menginap semalam di ruang perlindungan rumahmu. Namun, sikap Zuo Tianyi tetap agak dingin. Maaf, ruang perlindungan rumah kami sudah penuh sesak. Tidak ada ruang ekstra untuk menampung lebih banyak orang. Saya menunjukkan nada seolah itu hal yang wajar. Jika memang sudah penuh, maka keluarkan beberapa orang saja. Zuo Tianyi sebenarnya ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun saat melihat tulisan peringkat ketiga Kinya, akhirnya dia mengangguk. Hanya untuk semalam. Saya berharap kalian bisa pergi lebih awal setelah pagi tiba. Saya mengangguk sedikit. Besok pagi kami akan pergi tepat pukul 10. Setelah melewati sebuah lorong gelap yang panjang, akhirnya kami sampai di sebuah ruang bawah tanah yang luas. Di sini, sisi kiri lantai dipenuhi dengan berbagai bahan kebutuhan hidup. Sementara di sisi kanan terdapat banyak orang yang tergeletak. Orang-orang ini jelas terpengaruh oleh efek samping hujan deras. Di tengah tanah, tergeletak seorang pria yang telah disiksa hingga kehilangan tenaga untuk berteriak. Seorang pria yang tidak lagi punya tenaga untuk berteriak. Dan dia adalah Yang Biao yang disebut oleh orang tua itu. Saat itu, seorang pria tiba-tiba berteriak. Kalian siapa? Orang ini adalah adik perempuan Zuo Tianyi, Zuo Tiangang. Dan juga luka di leher kakaknya adalah akibat perbuatannya. Dia melakukan itu demi pacarnya yang seperti teh hijau agar tidak disakiti. Dia bahkan rela menggunakan kakak perempuannya sendiri sebagai ganti. Yang menyebabkan Zuo Tianyi harus mengorbankan dirinya untuk menjaga kebersihannya. Untungnya, efek samping hujan lebat muncul. Dan dia berhasil selamat dari bencana. Saat ini, Zuo Tianyi sangat tidak puas dengan Zuo Tiangang. Mereka datang untuk menginap 1 malam. Dan akan pergi pagi besok. Saya sepintas melihat. Jadi bisa menebak apa yang terjadi di sini.